Baik, jadi di video satu kali ini saya akan membahas mengenai syarat prosedur, looping, maupun kondisi. Nah, jadi sebelum saya lanjut ke video satu ini, pertama-tama saya bakal perkenalan diri terlebih dahulu. Nah, jadi perkenalkan nama saya Putu Ayudina Brahmiswari dengan NIM 24055510006. Nah, jadi kita lanjut. Nah, di mana video satu ini saya akan menjelaskan tidak hanya itu saja yang diberikan, tetapi kita akan menambahkan beberapa yang dimana storage prosedur yaitu 2, looping 3, kondisi dengan 3 contoh, lalu dengan parameter in out dan in out tentu saja, lalu dengan 2 gabungan, yang dimana gabungan yang dimaksud ini gabungan dari looping, kondisi, dan juga storage prosedur. Kita lanjut. Nah, storage prosedur kita akan membuat contohnya terlebih dahulu, tetapi sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan tentang storage prosedur dulu. Jadi storage prosedur itu merupakan sekumpulan perintah SQL yang dimana dia itu bakal bisa dijalanin itu berulang kali secara otomatis. Jadi kita nggak perlu lagi nulis kode-kode berulang-ulang. Nah, jadi itu lebih efisien, lebih cepat juga bisa. Yang dimana dia tuh bisa melakukan seperti insert data, update data, validasi, dan juga perhitungan tertentu. Jadi kita langsung aja. Yang dimana pertama kita cari dulu filenya karena saya membukanya dengan Laragon. Pertama kita cari dulu file Laragon. Di sini bentar, mana dia ya? Di Laragon. Lalu setelah Laragon kita ke bin cari MySQL oke, dah MySQL, lalu kita cek bin. Nah, setelah itu baru kita Ctrl C untuk ininya. Oke, kita tutup dulu. Kita buka command prompt. Nah, jika sudah baru kita cd. Oh, udah masuk ke file. Kalau dari user Dinda sekarang Laragon udah masuk berarti ya. Langsung zoom aja dulu, lalu kita hidupin dulu Laragonnya. Pastiin Laragonnya udah hidup. Cancel. Kayaknya apa nih? Tutup dulu. Kita lihat dulu Laragonnya udah hidup. Oke, udah hidup. Ini kita coba dulu ya. Pertama kita langsung ketik MySQL menu. Oke, welcome to the MySQL monitor. Berarti sudah masuk. Kita cek dulu database-nya. Oke, banyak banget database-nya ya ternyata. Lalu kita lihat perpustakaan. Jadi saya menggunakan database perpustakaan. Lalu kita use dulu database-nya perpustakaan. Oke, database change berarti sudah masuk. Lalu kita buka salah. Show tables dulu, show tables. Jadi ada 4 tabel yang ada di sini, yaitu anggota, buku, peminjaman, dan pengembalian. Lalu kita select dulu, select from anggota dulu deh, dari atas ya biar berurut. Anggota, lalu buku, peminjaman, dan pengembalian. Buku, peminjaman, dan juga pengembalian. Nah, jika sudah berarti sudah ada ya. Tentunya saja kita pertama-tama bakal nyoba dulu tentang storage procedure. Dimana storage procedure ini itu yang sudah tadi saya bilang itu kita pakai sintaks ya. Kita langsung aja contoh. Lah kok gini? Oke, kita langsung saja ke contoh. Dimana kita akan membuat storage procedure yang bakal nambahin buku baru ke tabel buku. Oke, kita pertama storage procedure tentunya pakai sintaksnya itu delimiter. Oke. Oke, jangan sampai salah ketik karena menggunakan ini. Jadi delimiter bisa menggunakan slash ataupun dolar seperti ini. Kita menggunakan slash dulu ya. Nanti kita akan coba pakai dolar. Create procedure. Misalnya kita mau nambahin tabel buku ya. Tambah buku. Nah, parameternya kita pakai in tuh masukin datanya. Judul. Varcharnya 100. Nah, varchar 100. Setelah itu baru enter in p penulis. Varcharnya udah 100 juga. Oke, lalu in p tahun dengan varchar kok tahun varchar, tahun integer lalu stok. Oke, jangan lupa di akhir kita tutup komanya, kita hapus dulu. Oke, sudah dihapus, lalu kita tutup. Oke, langsung aja bikin insert into
Kita masukin buku lupa nama itu. Buku, judul, penulis, tahun. Oh no, kita coba gini dulu ya, siapa tahu mau. Tahun terbit, tadi ke enter ya, kepencet stop. Values dulu, values. Kalau mau keren sih. Belum coba juga ya. Judul, penulis, lalu tahun. Kita coba aja dulu di sini. Tahun, pesto, lalu kita n slash. Oke, ternyata salah. Oke, nggak bisa ternyata ya, kita lanjut aja. Tahun, pesto, tahu tuh user. Oh, terbit. Tahun terbit, oke. Turun, mundur, oke. Create procedure, parameter in lagi sekali, lalu begin. Nah, tahun terbit. Kayak di sini kita salah ya. Ternyata nggak mau dia bakal ini. Values. Oke, values. Nah, query oke, berarti udah masuk ya. Berarti sudah masuk datanya ke database-nya. Sudah diolah datanya. Lalu kita jangan lupa ditutup dengan delimiter. Lalu cara pakainya tuh dengan tambah buku. Oke, misalnya belajar MySQL misalnya nama bukunya ya. Kita baru belajar MySQL. Nama teman saya mungkin ya, Dinasari. Oke, 2025 10 titik koma. Coba kita cek dulu kenapa nggak mau. Oh ya, ini nggak mau tuh karena ini titik koma. Kita ini dulu, Ctrl C dulu deh. Oke, di sini ngapain di titik koma? Lihat. Unknown column tahun terbit invite list. Tahun terbit. Invite list. Tahun. Oh. Ternyata di sini itu ada kesalahan. Tahun terbit. Seharusnya di sini tuh kan tabel bukunya tahun terbit ya. Mana di tabel buku? Terbit bukan tebit, kurang R. Kita drop aja dulu ya. Jadi sekalian cara ngapus prosedur itu dengan drop prosedur sama seperti yang lain. Drop prosedur baru tambah buku. Oke. Sudah, kita cek lagi, ternyata baru awal aja udah 3 kesalahan ya. Semoga nanti selanjutnya menjadi benar. Penulis, tahun, pesto, bikin. Nah, ini terbit, kurang R. Terbit. Lalu kita masuk lagi di sini, insert into terbit di song, values, and oke. Delimiter. Kita coba call tambah buku. Oke, lupa di sini lagi ya. Lupa dinasarinya. Lupa. Oke. Nah, ternyata sudah query oke. Akhirnya benar juga ya, sekian tadi sudah banyak sekali kesalahan yang baru di awal, semoga nanti tetap benar. Nah, kita lanjut. Sekarang kita coba select lagi. Select from buku 11. Oke, jadi kita cek dulu di sini. Buku itu ada berapa sih? Buku itu ternyata, kita zoom lagi dikit. Buku itu ternyata ada 10 rows. Di sini ada 10 kan, apa 10? Nah, di sini sudah terupdate jadi 11. Yang dimana yang diupdate itu adalah data yang kita sudah tambahin buku tadi pakai prosedurnya, yaitu tambah buku. Dimana di sini itu delimiter itu gunanya untuk malah ke zoom. Jadi zoom lagi.
Delimiter itu digunain untuk nambahin prosedurnya tambah buku. Nah, di mana di sana itu bakal buat prosedur tambah buku. Lalu baru in p judul varchar 100, masukin parameternya in p penulis varcharnya 100. Nah, baru nge-in p tahunnya, lalu stop begin untuk masukin kondisinya, baru ditutup lagi dengan delimiternya. Nah, seperti itu. Jangan lupa ditutup dengan delimiter. Mungkin nanti kita coba ya. Kalau misalnya nggak ditutup tuh apa sih yang terjadi? Mungkin nanti pasti ada kesalahan-kesalahan yang sama. Itu. Oke, kita lanjut aja ke percobaan kedua, storage procedure out. Oke, kita langsung delimiter. Gimana prosedur? Oh ya, kedua ini untuk ngambil stok buku berdasarkan ID buku. Kita lanjut aja ya. Create prosedur cek stok buku. Mana di sini ada in ID buku, in di sini out p stok buku, begin select stock into buku from buku where ID buku sama dengan p ID and slash. Oke, query oke. Nah, untuk ini kita benar nih sekarang. Delimiter. Oh ya, misalnya kita nggak pakai delimiter, apa yang terjadi ya tadi? Kita coba dulu. Kita langsung aja call ya, langsung call. Jadi itu kan kita bakal ngeset dulu ya buat variabel dulu nanti ya. Sama dengan 0. Nah, ini yang terjadi, nggak bisa. Kita buat sama lagi. Nih, ini terus mau exit. Nah, kayak gitu yang terjadi. Oke, delimiter. Oke, lalu kita set add stok buku. Nah, udah query oke. Lalu jika sudah query oke, baru kita call cek stok buku. Misalnya nih 1, kita kalau juga variabelnya ya tadi stok buku. Oke, kita langsung select stok buku 5. Jadi ini tuh yang dimaksud tuh jadi nge-call cek stok buku dengan ID 1, yaitu dimana ID 1 itu adalah 5. Di sini udah diambil nih, where ID buku, select stoknya. Oke, kita lanjut aja ya. Dimana kita lanjut itu kita lanjutin habis storage procedure apa kita lanjut ya. Nah, kita lanjut yaitu looping. Dan dimana looping itu kan perulangan, mungkin kita sering dengar pakai programan lain juga pakai looping. Nah, perulangan ini kita pakai loop yang ditutup dengan end loop, ada while, do, and while, ada repeat, until, and repeat. Oke, kita langsung aja coba. Jadi contoh yang pertama itu loopnya tuh kita gunain in untuk nambahin stok buku, dimana contohnya ini bakal nambahin stok buku untuk beberapa buku secara berurutan berdasarkan ID buku dan jumlah stok yang diberikan. Oke, kita langsung aja coba delimiter slash. Oke, delimiter slash in p ID buku in p jumlah in, lalu ada begin declare counter in default font. Oke, declare max
in default 3, lalu while v counter sama dengan max v counter max do update buku set stock sama dengan stock plus b jumlah. Oke. Where di sini baru kita masukin ID buku sama dengan p ID buku lalu kita enter and slash bentar, ada kesalahan. Kita lihat lagi np ID buku in. Oh, kita belum nge-create prosedurnya. Oke, kita create prosedur dulu ya. Prosedurnya mana? Di sini belum isi prosedur. Ternyata lupa. Create prosedurnya perasaan tadi udah deh. Create prosedur nambah stok buku. Oke, kita enter. In p jumlah in p ID buku in. Oke. Lupa ini prosedurnya belum ada, kita udah create. Oke. Query oke. Nah, jangan lupa kita tutup dengan delimiter. Kita tutup dengan delimiter. Oke, lalu kita select buku. Oke, kita lanjut. Kita nambahin tambah stok buku 1, 2. Oke, query oke, baru kita select lagi. Perbedaannya tuh di sini 11, di sini 5. Dimana kita tuh kenapa bisa ditambah? Ini kan kita ID 1 tambah 2 kan di sini. Nah, jadi dia tuh bakal nambahin stok barunya tuh ID buku 1, sebelumnya tuh kan 5. Nah, ini kan 5 kan. Nah, setelah itu bakal bertambah 2 kali sampai 3 kali. Jadi itu yang 5 tambah 3 kali 2. Jadi 3 kali 2 sama dengan 11. 3 kali 2 sama dengan 6. Jadinya ditambah 5 jadinya 11 gitu. Nih, di sini default 3. Ini while-nya ini while atau perulangannya nih dia tuh bakal nambahin stok buku sebanyak jumlah untuk bukunya dengan ID tersebut. Yang dimana dia bakal update bukunya nih di sini. Oke, kita lanjut aja ke contoh berikutnya pakai in. Kita langsung delimiter. Oke, create prosedur cetak nama anggota pendek misalnya in next in. Nah, dimana tuh bikin declare
anggota nama dengan varchar yaitu 100, lalu declare selesai boolean default false. Setelah itu declare anggota cursor for select nama from anggota, yang dimana kita ambil where id anggotanya itu next id. Oke, setelah itu baru kita declare continue handler for not found. Selesai terus. Oke, jika terus sudah, lalu kita langsung open anggota cursor, lalu anggota pakai loop ya, yang dimana di sini kita pakai. Nah, oh ya, tadi kita lupa ya, dari tadi bahas cursor itu bakal dibahas nanti di video 3. Oke, kita langsung fetch anggota cursor itu anggota nama, baru if selesai dia akan leave dan leave loop. Aduh, dia akan leave loop anggota, and if lalu select nama anggota, select anggota nama, salah, anggota. Kalau nama anggota kan gak ada di sini declare-nya, anggota nama and loop, lalu kita nge-close anggota cursor. Nah, setelah itu baru kita end pakai dollar. Kalau tadi slash tuh nggak usah di sparse, harus pasti. Kalau dollar nggak. Oke, ternyata error ya. Kita cari dulu errornya. Error di mana? Declare selesai boolean default. Oh, kalau declare itu nggak boleh pakai koma, harus pakai titik koma. Jadi di sini ini kan pakai koma nih, kita salah nih. Kita langsung aja delimiter, create procedure, bikin declare nih titik koma. Cari lagi di atas. Ini kemana dia? Cetak nama anggota. Kejauhan ini. Nah, declare. Kok nggak ada? Select anggota. Oke. False. Oke. Oke. Query oke. Abis itu kita langsung tutup pakai delimiter. Lalu kita langsung call cetak nama
anggota pendek itu ada 5. Oke, oke cukup banyak ya. Jadi ini bakal ngecetak nama dengan anggota pendek itu 5. Jadi itu ngembaliin semua nama anggota yang memiliki ID lebih kecil dari nilai 5. Seperti itu. Oke, jadi di sini tuh gini. Cara kerjanya itu kursor. Kursor itu gunanya untuk mungkin kita isi spilan lagi dikit-dikit ya. Kursor itu gunanya di kalau di sini tuh bakal fetch anggota kursor tuh baca baris per baris, dimana open kursor dibuka. Oke, kita langsung aja kita skip bagian kursornya, kita fokus ke loop. Dimana loop ini untuk ngambil dan nampilin data dari kursor. Jadi dia tuh ngambil satu per baris kan tadi. Lalu dia bakal buat perkondisian dimana kalau misalnya dia if selesai dan dia keluar dari loopnya leave loop gitu. Oke, langsung aja kita ke loop in out, dimana bakal menghitung jumlah buku yang tersedia dan mengembalikannya dalam parameter in out. Kita langsung aja delimiter $. Oke, lalu jangan lupa create prosedur, hitung stok pendek in out. In outnya tuh kayak total in, lalu begin declare declare selesai boolean default false, gimana jika sudah kita nge-declare buku stok in, lalu di sini ada nge-declare stok cursor for select stok from buku, lalu kita declare continue handler or not found set selesai sama dengan true, lalu set total, lalu kita stop stop loop stop cursor fetch cursor into buku stop if selesai dan if loop stop and if baru di sini kita set total buku. Oh lupa, delimiter tuh harus isi spasi, kalau nggak gitu masih nggak mau deh. Kita set, oke, kita call hitung sependek stop select
Jadi di sini tuh kalau hitung stok pendek, jadi hitungan stok pendeknya tuh ada 61. Jadi dia tuh eh di sini tuh dia tuh perulangannya tuh seperti ini. Dia tuh ngeset dulu totalnya jadi nol kan di awal. Terus dia menggunakan loop stop loopingnya. Lalu di mana dia menggunakan cursor untuk ngambil satu nilai. Lalu di sana ada if selesai dan baru dia keluar dari loopingnya. Dan juga dia akan nambahin stok saat ini ke total keseluruhannya di sini. Gitu. Jadi hasilnya 61. Oke, kita lanjut aja. Dimana yang kita lanjut selanjutnya yaitu setelah loop kita campur ke kondisi. Nah, sering sekali kita menggunakan kondisi yang dimana yaitu seperti if, switch. Nah, dimana ada kondisi, dalam kondisi ada kondisi seperti if else, seperti itu. Nah, mungkin di sini kita akan langsung aja bahas ke contohnya, yang dimana di contohnya ini kita bakal buat prosedur yang mengecek apakah stok buku cukup atau tidak untuk dipinjam. Kita langsung aja ya. Langsung buat delimiter slash lalu in id buku in lalu in jumlah jam in lalu ada out stok tersisa in lalu ada out status peminjaman varchar varchar setelah varcharnya 50. Lalu kita langsung bikin declare, kita deklarasiin dulu restore in, lalu kita select stock into v stock, lalu di sini from buku where id buku sama dengan id kita titik koma. Nah, baru ini kondisinya nih, if v stock if v stock besar sama dengan jumlah pinjam dan update buku set stock where id buku sama dengan id buku, lalu kita set kok set stop tersisa dengan stop jumlah pinjam set status pinjaman berhasil. Terus kondisi lainnya yaitu else set stok tersisa stok, lalu
P status mana nih? Lah, tadi bukannya udah buat ya create prosedurnya? Apa terhapus? Kok semua seperti itu ya? Mungkin nanti delimiter in PID buku in create. Apa belum buat ya, lupa. Ini where-nya ID buku, subject status. Pinjaman berhasil. Status peminjaman stok tidak cukup. To use near. Oh, ini sama dengannya belum. Oke, kita ulang. Kok in lagi? Kita create prosedur lagi dah. Create. Masa sudah buat deh. Lupa lagi. Ini setnya ketinggalan lowong. Oke, salah. Delimiter. Bikin clear select from buku, where ID buku, dan nah nih. Ini udah benar nih. P jumlah peminjaman. Yang salah tuh yang mana sih? Ntar loh. Oh, ini di sini. Ternyata udah bener lah di sini. Sampai jumlah peminjaman. Abis itu udah dikurangin stoknya, udah bener. Lalu dia cari dulu di ID buku. Lalu dia jumlah pinjam sama dengan Vesto sama dengan P jumlah pinjam. Ini salah, seharusnya dia itu kurang P jumlah pinjam, di sini kurang. Kalau di atas tadi P status peminjamannya baru di sini sama dengan oke. Lagi pinjaman berhasil ada turun. Oke. And if n. Nah, query oke. Nah, akhirnya benar. Delimiter. Oke. Jika sudah baru dia akan coba ya buktiin dulu ya.
Kita jalan dulu prosedurnya. Set, add, stop. Baru kita set, add, status. Oh, status peminjam. Oke, kalau udah baru kita select, stop, terus sisa. Di sini. Nah, di sini udah kita dimana 9 peminjaman berhasil tadi kan karena ini 11 ya. Jadi dia tuh minjem 2, jadinya dikurangin 2. Lalu stok tersisa itu adalah 9 dan status peminjamannya pinjaman berhasil. Berarti pinjaman di sini sudah berhasil ya. Oke, langsung aja kita cek di sini. Banyak kali kesalahannya ternyata. Oke, langsung aja kita cek di sini. Oke. Karena ini kondisi ya kita lihat if stoknya misalnya lebih sama dengan jumlah pinjamnya, maka dia tuh akan menampilkan dia tuh bakal jika stok cukup untuk dipinjam itu dia tuh bakal kurangin stoknya. Nah, dia update buku stoknya tuh. Nah, terus kalau misalnya dia udah berkurang, udah berhasil dipinjam, baru dia ngeluarin informasi pinjaman berhasil. Kalau misalnya kurang, baru dia stok tidak cukup seperti itu. Jadi prosedur ini tuh bakalan ngecek apakah harga buku tuh apakah stok bukunya tuh sudah tersisa atau tidak. Maksudnya pinjaman tuh berhasil atau stoknya tuh tidak cukup gitu. Nah, habis itu langsung kita buat prosedur lagi di mana bakal ngecek harga buku sesuai dengan anggaran yang diberikan. Jika ya, harga buku akan dikurangi dan sisa anggaran akan diperbarui menggunakan in out. Langsung aja kita coba ya. Oke. Delimiter. Kok persen? Dolar aja pakai dolar. Create. Oke, harus dilihat nih create prosedur. Cetak status pinjaman. Oke, dah. Lalu kita paste ID buku in, baru kita out status varchar 255. Setelah itu kita tutup lagi, bikin declare ID anggota, lalu declare Oke. Baru kita cek apakah buku ada di tabel buku atau tidak. Baru if not exist, maka dia akan select
from buku where ID buku sama dengan P ID buku dan P status sama dengan buku tidak ditemukan, misalnya itu tulisannya ditemukan koma. Nah else nya dia tuh bakal nyari apakah buku itu sedang dipinjam apa bukan. Jadi kita pakai dulu select ID anggota ID anggota kan itu select from pinjaman where ID buku sama dengan P where ID buku P ID buku and tanggal kembali dimana B besar sama dengan date itu tanggalnya date limit. Nah jika ID anggota ditemukan V ID anggota ini ditemukan maka is not null dan null baru kita select null jadi anggota di kontak bus sedang dipinjam oleh lalu udah nih setelah itu baru else status lalu MI lagi N oke. Oh ya cetak status salah kok cek status cetak status oh status salah tulis lagi. Oke query oke habis itu kita select
Oke, select status buku tersedia untuk dipinjam. Ya, betul. Berarti ini gini. Coba kita call yang lain ya. Misalnya buku 50. Di 50 kan nggak ada nih. Baru kita buku tidak ditemukan. Nah, jadi ini tuh di dalam if tuh ada lagi if. Jadi dua kali dia melakukan kondisi ya. Percabangannya itu. Nah, dimana di sini tuh jika bukunya ada berarti dia bukunya sedang dipinjam. Bukunya bisa mana sih? Buku tersedia untuk dipinjam. Jika tidak, dia buku tidak ditemukan. Gitu. Nih, buku tidak ditemukan. If not access, buku tidak ditemukan. Buku sedang dipinjam kalau misalnya ada. Kalau misalnya buku sedang tersedia tuh dicek di statusnya. Seperti itu. Jadi kondisinya. Jadi di kondisinya tuh yang pertama tuh cek apakah buku dengan ID tersebut ada. Yang kedua tuh jika buku ada cek apakah sedang dipinjam apa enggak dari select nih. Cek bukunya sedang dipinjam apa tidak. Nah setelah itu baru yang ketiga jika ada anggota yang sedang meminjam baru dia seperti ini. Tuh. Oke kita lanjut aja. Tadi udah pakai itu sekarang kita pakai cache. Gimana caranya? Jadi kita coba dulu. Delimiter. Kok add dolar. Create prosedur. Cetak kategori buku misalnya. Cetak kategori buku. Oke sebentar. Saya ganti posisi duduk dulu. Cetak kategori buku. Oke. Baru kita masuk. Jadi ini parameternya pakai out ya. Dimana dia akan menghasilkan kategori. Out hasil kategori. Ini pakai teks ya. Teks. Oke, baru kita select concat judul salah bukan koma itu titik. Kita ulang lagi dulu ya. Delimiter daripada ngulang dari awal kan ya. Jadi kita ngulang dari sekarang aja. Oke, cache dimana when tahun terbit 2015 dan bakal nampilin buku lama. Nah, semisal lagi. Jadi ada banyak gininya. Tahun terbit between 2015 2020 dan buku baru. Oke, kita buat lagi kondisi when lagi. When tahun terbit misalnya 2020 dan buku terbaru. Else-nya sekarang kondisi lain, kalian lain. Else-nya diketahui. Oke, baru kita and top separator.
ini itu hasil kategori from buku N. N nya salah. Kita ulang lagi sekali. Di koma kita lihat cash when and splatter. Lagi salah dong. Taruh kita pelan-pelan dulu ya. Delimiter. Kadang kepencet jarinya. Create prosedur. Oke, bikin select pengangkat di koma, enter, cari lagi sampai cache when tahun terbit buku lama. Oke, when tahun terbit buku baru udah. Else and nah nih, nah sudah query. Oke, delimiter. Oke, jika sudah baru kita coba jalanin call cek kategori buku F. Cetak ingat cetak, banyak tadi cek jadi cetak, tapi buku sudah malam ya buatnya. cetak kate Cetak kategori itu ini call mana salah cetak. Oh ini double kayaknya. Oke lanjut. Jadi kita langsung select add kategori. Nah ini jadinya tampilannya. Jadi ini langsung buku baru nih, belajar SQL-nya buku terbaru, buku terbaru. Jadi ini sesuai nih. Kalau misalnya kurang dari 2015 tuh buku lama. Kalau misalnya between di antara 2015 dan 2020 itu buku baru. Kalau misalnya 2020 ke atas itu buku terbaru, seperti itu. Oke, kita langsung aja ke kolaborasi. Dimana kolaborasi ini untuk kita ngelakuin kolaborasi 3 story prosedur, 2 looping, dan 2 kondisi dengan parameter in out. Dimana kita langsung aja kita coba yang dimana yang pertama kita coba tuh story prosedur pertama tuh mengupdate jumlah stok buku setelah peminjaman atau pengembalian. Kedua tuh story prosedur kedua tuh untuk menghitung denda berdasarkan keterlambatan pengembalian buku, dan story prosedur ketiga tuh untuk nampilin informasi peminjaman yang perlu dikembalikan dalam waktu dekat. Kita langsung aja coba kayak delimiter itu kayak manggil gitu prosedurnya, nanti di dalamnya lagi manggil prosedur, create prosedur. Jadi misalnya nih udah buat nih prosedur update stok buku kayak gitu kan. Nah, kita coba dulu buat dulu di ini tuh ada ID buku, lalu dengan lalu ada jumlah, lalu ada hasil. Nah setelah itu baru kita ada declare start. Sekarang select start
sekarang in select store into oh iya store. Minute from buku where ID buku sama dengan ID. Wah, oh ini ginian Lisenski Largonnya. Kayak gini jadinya dia harus ditutup. Semoga kalau Largonnya masih hidup ya. Oke, masih. Baru sampai mana tadi? Where ID buku sama dengan select stock into stock sekarang from buku where ID buku sama dengan ID. Oke, jika sudah baru kita pakai kondisi if stok sekarang lebih besar daripada sama dengan jumlah dan update buku set stok sama dengan stok sekarang dikurangi jumlah where ID buku sama dengan ID buku kita set hasil sama dengan 1, lalu kita else and if and query oke. Lalu kita jangan dulu terus prosedur kedua tuh untuk hitung denda pengembalian, dimana kita akan create prosedur hitung denda dan in ID pinjaman denda in begin declare tanggal kembali dengan date, lalu declare tanggal pengembalian date, declare terlambat select tanggal kembali tanggal pengembalian ya. Kita join di ID peminjaman sama dengan
peminjaman sama dengan if tanggal tanggal kembali positif. Setelah itu baru kita set denda sama dengan terlambat plus 1000 else set denda 0 and if kodenya nggak tahu bener apa enggak. Ternyata ada error. Oke, kita cari dulu and if set denda, oh set denda sama dengan nolnya. Untungnya errornya dikit ya. Nggak tahu deh, nanti mungkin hasil sama dengan satu nih di mana ini ya. Oh, kelewatan ternyata. Nah, ini dia sama dengan and if slash. Nah, query oke, storage procedure kedua sudah beres, yaitu storage procedure untuk menghitung denda. Sekarang kita akan tampilkan peminjaman yang perlu dikembalikan dalam waktu dekat. Kita buat lagi storage procedure yang ketiga, yaitu dengan kita lagi lanjut storage procedure tampilkan hampir kembali jangka waktu in declare down in default declare peminjaman ID in, lalu declare nama anggota varchar ratus, lalu declare judul buku varchar ratus. Nah, kita pakai lagi for ID peminjaman, lalu anggota, nama buku, jadi judul ruang peminjaman,
baru kita join notaan peminjaman ID anggota lalu kita join lagi, join buku on ID buku datif tanggal kembali rate terus setelah itu baru kita declare continue and for not found set down kita akan ke lalu let's look for into judul buku. Okay. If that if with book and if select nama anggota tulis judul buku itu and look close and include parameter call in the call to native function that diff. Mana dia? That diff. Yes, oke. Okay. Kita cari dulu declare search. Where join select declare and door. Mana tadi ya? Bikin declare tanggal. Mana dia? Kok declare down? Oh bukan. Kok itu temu denda malahan. Tampilkan peminjaman hampir kembali. Tampilkan peminjaman hampir kembali. Bikin declare peminjaman, join anggota peminjaman, cari datif. Where datif mana dia?
peminjaman dan tanggal kembali kredit, jangka waktu. Oke, terus setelah itu kita naik lagi ke atas. Prosedur tampilkan peminjam bikin declare down dia yang salah tadi, udah jadi titik. Oke, oke, query sudah oke. Lalu jika sudah ada hitung denda, udah ada prosedur tampilkan peminjaman hampir kembali, maka kita akan memanggil prosedurnya. Jadi pertama kita tutup lagi dengan delimiter. Kita call update stok buku. Ini 1, 2 hasil update, apa namanya di sini ya, hitung denda, update stok buku. Jadi kita mau result consistent of more than one row. Oke, dari sini coba kita cek dulu. Kayaknya ini yang salah itu bagian ini deh. Soal dia belum dideklarasiin sih, coba kita benerin dulu ya. Pasti sih benar ya, kok bisa nggak mau dia ya. Kita coba dulu perbaiki. Kita coba-coba aja dulu ya ini, karena ya waktunya masih banyak lah ini. Delimiter slash slash. Oh ya, drop dulu deh, drop dulu. Drop prosedur update stok buku. Oh, proses update stok buku. Oke, query oke. Coba kita buat ulang lagi prosedurnya. Jadi prosedurnya itu pakai delimiter slash slash, lalu create prosedur update stok buku in ID buku in jumlah in, lalu out hasil in, jumlah in, out hasil in. Oke, declare stop sekarang in, select dulu stop into stop sekarang
buku, where buku, ID buku sama dengan ID buku. Oke, baru kita if stok sekarang jumlah dan set. Jumlah where buku, ID buku sama dengan ID buku, baru kita set hasil tuh. Oke, baru kita else dengan set hasil nol. Kita end if. Oke, kita buat ya tuh. Oke, kita coba udah call tuh mau. Selanjutnya berarti yang salah itu adalah itu stok sekarang yaitu harus isi gini, apa namanya, lebih detail lagi isinya. Langsung aja select hasil 1, karena kita itu mau kan kita ngupdate stok buku setelah peminjaman. Nah, 1, 2, habis itu dikecek apakah stoknya berhasil diupdate atau enggak. Jadi dia tuh berhasil diupdate dengan dia tuh set hasilnya tuh bakal 1 kalau misalnya berhasil. Kalau misalnya enggak, baru dia ngeset hasilnya 0. Oke, coba kita call hitung. Dan nah, jadi di sini sebenarnya kolaborasi sih, dalamnya tuh ada lagi misalnya nih denda. Oke, kalau hitung denda kita select. Oke, hasilnya juga 1 sama. Nah, kita coba lagi call tampilkan. Peminjam, tampilkan peminjaman hampir kembali. Oke. Nah, jadi gini hasilnya. Jadi kalau tampilkan hampir peminjaman kembali itu seperti ini. Jadi storage prosedur update stok buku tuh tadi tuh untuk memeriksa apakah jumlah buku yang akan dipinjam tuh mencukupi stok dan memperbarui jumlah stok setelah pinjaman berubah. Setelah mencukupi baru dia hitung denda. Nah, hitung denda berdasarkan terlambat. Denda dihitung dengan mengalihkan jumlah hari terlambat dengan nilai denda per hari. Misalnya 1000 kan tadi ini 1000. Jadi sekian dari pemaparan saya. Mohon maaf bila ada kalimat maupun kata-kata yang salah dan terima kasih.